Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 130 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hadir hari ini kami selaku kuasa hukum dalam perkara 130 garis miring 2023. Saya Muhammad Joni SHMH, kuasa Zulhaina Tanamas, Faisal Lubis, Erpendi Kasim, Yasmin Oja Halomwan, Haikal Firzuni, dan Muhammad Zikrullah. Hadir juga pemohon prinsipal dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT, Dr. Mahesa Pramadipta, Profesor Dr. Sukman Tulus, Profesor Dr. Ilham Utama Marsis, Dr. Zainal Abidin MH, Dr. Hadi Wijaya, Dr. Nazrial Nazar SPB, Dr. Maijen Briman SPBP, dari PDGI, Dr. Gigi Paulus Januar, Dr. Gigi Rianto, dari PPNI, Dr. Harif Fadilah Marianto, dari IBI, Dr. Heru Herdiawati SST SHMH, Dr. Nuni Endang Sunarsi SST SHMH, dan dari IAI hadir secara online. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerintah. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadir dari pihak pemerintah, kami sendiri dari Kementerian Kesehatan, Kunto Wibowo Nugraha, Sekretaris Jenderal, Pak Sundoyo dari staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum, dan Indah Febrianti dari Kepala Biro Hukum, dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Pak Andri Amus, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan tim. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada Pak Yasriman Hasan dari Biro Hukum. Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Pak Sutrisno Wibowo, analis hukum muda. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri ada Bu Putih Dwi Jayanti, analis permasalahan hukum Biro Hukum. Demikian Pak Ketua. Baik, dari pihak terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Kami hadir, saya Muhammad Jodi Santoso, kuasa hukum, dan Mukhlis Muhammad Maududi. Itu juga prinsipal. Yang pertama, Bapak Dr. Jajang Edi Priyatno, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Kemudian Profesor Debbie Fensky, Wakil Ketua Umum. Dan ketiga Bapak Dr. Irfan Gustiwan Suwangto, Sekretaris Umum PDSI. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerhati Pendidikan, Kedokteran, dan Pelayanan Kesehatan. Terima kasih Yang Mulia. Dari kami yang hadir 3 orang, Dr. Sugito Wonodirekso, Dr. Kwek Nugroho, saya sendiri Dr. Judul Heri Justam. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kemudian dari beberapa pemohon pihak terkait, saya bacakan dari pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Mahkamah Konstitusi menerima sebagai pihak et informandum, bukan sebagai pihak terkait sebagaimana dua pihak terkait yang sudah mengajukan jauh hari sebelumnya. Karena persidangan pengujian formil itu sifatnya speedy trial, 60 hari sejak pemerintah atau DPR memberikan keterangan seharusnya sudah diputus, sehingga kalau kemudian pemohon-pemohon sebagai pihak terkait ini diakomodir sebagaimana pihak terkait yang normal yang sudah diajukan dua pihak terkait sebelumnya, maka waktu untuk mengadili perkara itu dikhawatirkan nanti tidak cukup. Oleh karena itu, bagi pihak terkait yang permohonannya baru masuk atau yang baru disikapi pada persidangan pada siang hari ini, silakan memberikan keterangan tapi secara tertulis. Kalaupun akan mengajukan keterangan ahli atau saksi juga dipersilahkan secara tertulis juga. Kalau soal mau hadir di persidangan juga diperbolehkan, tapi haknya berbeda dengan pihak terkait yang boleh mengajukan ahli dihadapkan di persidangan, termasuk memberikan keterangan pun boleh di persidangan. Jadi lain kali kalau memang ada kepentingan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, supaya lebih awal mengajukan permohonan itu, terlebih terhadap perkara-perkara yang sifatnya speedy trial. Paham ya? Boleh diperkenalkan dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis, siapa yang hadir? Belum ada. Dari radiologi? Online ya? Mohon izin yang mulia. Oke. Dari Kalau begitu tidak perlu memperkenalkan diri, tapi hak dan kewajibannya sebagai pihak terkait et informandum seperti itu. Baik, jadi persidangan pada siang hari ini adalah agendanya untuk mendengar keterangan DPR, pihak terkait PDSI dan pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Oleh karena DPR berhalangan hadir, dipersilakan dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia untuk menyampaikan keterangannya. Ayo Pak, jangan ragu-ragu Pak, di podium. Terima kasih Yang Mulia. Izin Mulia, ada penambahan dalam halaman 8, tiga baris, jadi merubah struktur di halaman terakhir. Sudah buat rangkumannya atau untuk keterangannya? Ada berapa halaman? Yang saya bacakan ada 11 halaman. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa hukum Andi Muhammad Asrun, Yudi Setiawan, Mukhlis Muhammad Maududi, bertindak atas nama prinsipal Dr. Jajang Edi Priyatno, Ervan Gustiawan Suwangto, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Dalam eksepsi 1.1, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak ada kerugian konstitusi. Pihak terkait menegaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk tidak memiliki kerugian konstitusional, bukan konstitusi. Terima kasih Yang Mulia. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak ada kerugian konstitusional. Pihak terkait menegaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan akuo karena tidak memiliki kerugian konstitusional. Dengan adanya pengesahan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UU 17/2023. Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 17/2023 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Video permohonan halaman 58. Dengan dilandasi klaim, para pemohon memiliki eksistensi profesional sebagai subjek hukum yang memiliki kompetensi medis dan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional, prosedur,
dan etika profesi sebagai syarat dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada setiap orang atau rakyat, ceki pasien. VD permohonan halaman 14. Padahal, pembuatan Undang-Undang 17/2023 dilatar belakangi oleh politik hukum pemerintah untuk menata ulang kebijakan di sektor kesehatan agar disesuaikan dengan kebutuhan real sektor kesehatan. Klaim para pemohon, aku telah mengaburkan arti dan eksistensi organisasi profesi, karena para pemohon telah menetapkan organisasi profesinya sebagai stakeholder utama dalam kesehatan, sehingga bersikukuh menjadi organisasi profesi kesehatan yang tunggal dan monopolistik. Posisi eksistensi tersebut menjadi pendorong para pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 17/2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Undang-Undang 17/2023 mengadopsi pluralisme organisasi kesehatan sebagai politik hukum pemerintah dalam menata ulang organisasi profesi kesehatan. Politik hukum bidang kesehatan ini melalui pengundangan UU 17/2023 dengan maksud VD bagian menimbang huruf B UU 17/2023. B. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Para pemohon secara eksplisit mengungkapkan dalil bahwa mewakili kepentingan DPD RI dalam mengantisipasi pembahasan RUU Kesehatan. Padahal, para pemohon senyatanya tidak mendapatkan kuasa untuk bertindak dan atas nama DPD RI. Ini klaim sepihak atas nama DPD RI. Bahkan para pemohon juga telah secara keliru mengungkapkan informasi tidak benar tentang partisipasi DPD RI dalam pembahasan RUU Kesehatan Akuo. Karena DPD RI mengundang pihak terkait untuk pembahasan RUU Kesehatan Akuo. 1.2. Permohonan tidak jelas dan kabur. Pihak terkait menegaskan bahwa permohonan Akuo adalah tidak benar dan kabur karena mencamurkan aspek formil dan aspek material dalam permohonan Akuo. PD permohonan halaman 15-16. Di bagian awal permohonan dinyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Bisa langsung ke dalam permohonan saja. Halaman 8. Tanggapan saudara dalam pokok permohonan, kalau sudah ikut rangkuman. Poin 2. Dalam permohonan, bahwa pihak terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang 17/2023 atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17/2023 tidak dapat terima karena di dalam permohonan permohonan Akuo telah memasukkan substansi atau materi UU 17/2023 di dalam permohonan Akuo junto perbaikan permohonan yang dapat diperlihatkan dalam uraian sebagai berikut. PD keterangan MK di dalam kedudukan hukum para pemohon. 1. Halaman 16 perbaikan permohonan mempersoalkan materi muatan yang mengatur tanggung jawab dan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang 17/2003 tanpa merujuk pada ketentuan pasal yang dipermasalahan tersebut. Dalil-dalil permohonan pengujian formil Undang-Undang 17/2003 error in objecto. Pihak terkait secara tegas menolak dalil-dalil dalam permohonan Akuo ataupun perbaikan permohonan Akuo sebagai error in objecto dengan alasan sebagai berikut.
VD halaman 34, 39, halaman 4957 perbaikan permohonan. Pihak terkait membantah dalil para pemohon bahwa DPD RI tidak ikut berperan dalam pembahasan RUU Kesehatan AKO karena sesungguhnya pihak terkait juga diundang DPD RI untuk membahas RUU Kesehatan AKO, bukti PT 6. VD halaman 40-42 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait materi Undang-Undang 17/2023 yang membahas ruang lingkup peraturan UU 1723 sebagai beban kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Memuat pembahasan materi UU 1723 berarti mengingkari format pengujian Undang-Undang 1723 yang dimaksud para pemohon sebagai pengujian formil. VD halaman 4344 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait materi UU 1723 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 1723 terkait dengan materi pendidikan, kelembagaan kedokteran dan kesehatan serta wewenang materi urusan pendidikan tinggi karena bertentangan format pengujian formil UU AKO. 4. VD halaman 45 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait UU 17/2023 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 1723 terkait dengan materi pendanaan kesehatan karena bertentangan format pengujian UU formil UU AKO. 5. VD halaman 4547 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait materi UU 1723 yang membahas ruang lingkup peraturan UU 1723 terkait dengan materi otonomi daerah karena bertentangan dengan format pengujian formil UU AKO. 6. VD halaman 7562 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait prosedur pembentukan UU 1723 yang kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan lain. Sebagai sebuah fakta bahwa pada satu sisi mengakui ada keterlibatan pembahasan UU Kesehatan untuk pelaksanaan. 7. VD halaman 64 perbaikan permohonan. Pihak terkait menolak dalil para pemohon terkait UU 1723 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 1723 terkait dengan lembaga konsil, organisasi profesi, kolegium, organisasi profesi karena bertentangan format pengujian formil UU AKO. Petitum berdasarkan segenap pemaparan di atas, perkenankan pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan AKO dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam permohonan. Menerima keterangan pihak terkait. 2. Menolak permohonan AKO. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105 tambahan Lembaran Negara Nomor 6887 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau bila mana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Iya, terima kasih. Dari pihak terkait pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, silakan Bapak. Ya, izin akan disampaikan oleh secara online. Oh, secara online. Ya, Bu Rima. Silakan. Ya, ini terima kasih Yang Mulia. Bagian pemohon atau kuasa hukum? Dari kuasa hukum Yang Mulia. Kuasa hukum? Iya. Kuasa hukum surat kuasanya mana ya? Sudah pernah menyerahkan surat kuasa Bapak kalau menggunakan jasa kuasa hukum? Mic-nya dihidupkan Bapak.
pada dasarnya kami nggak mengundang kuasa hukum, Bu Rima ini sebagai anggota dari kepengurusan. Iya. Dari organisasi pemerhati ini, Bu siapa ini bagian dari anggotanya? Betul. Iya, tapi kan harus, Bapak ada naskahnya tidak untuk dibacakan di ruang sidang ini? Atau yang lain bisa membacakan pokok-pokoknya saja? Ada naskahnya. Bisa Bapak bacakan? Oh, jadi Bapak yang langsung sebagai prinsipal, sebagai pemohon. Hah? Atau dibantu yang lain nggak apa-apa yang ada di persidangan. Bisa baca. Di podium, Pak. Ibu ini apa? Sama Bapak? Prinsipal bagian dari pemerhati juga? Bukan? Iya, betul yang mulia. Ya, baca saja Bapak. Pelan-pelan, kalau bisa pokok-pokoknya saja, tidak harus baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, pertama Profesor Dr. M. Ahmad Joy Sugito, SPOT, MH, MBA. Ini ya, terus. Sebagai Ketua dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Yang kedua, Judul Heri Justam, Dr. Judul Heri Justam, Dr. MMME, sebagai Sekretaris dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama Komunitas Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Sebagai pihak terkait, selanjutnya disebut pemerhati. Perkenalkanlah kami memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Selanjutnya disebut UU 17 2023. Bisa langsung ke Romawi 2, Bapak. Penjelasan pihak terkait. Romawi 3. Penjelasan pihak terkait terhadap kesesuaian prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna, meaningful participation, bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 17 2023 cacat formil karena tidak sesuai prosedur proses pembentukan undang-undang dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna, meaningful participation. Pembuat undang-undang telah meniadakan dan mengabaikan pendapat para pemohon sebagai stakeholder yang berkepentingan dan terdampak langsung terhadap materi muatan RUU Kesehatan Akuo. Terhadap dalil para pemohon tersebut, pemerhati memberikan tambahan penjelasan untuk komunitas sebagai berikut. 1. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang 17 2023, sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan pemerintah pada sidang sebelumnya mengenai tahapan pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023, telah dilakukan pelibatan masyarakat Akuo melalui partisipasi yang bermakna, meaningful participation, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang P3 yang menyatakan. Pasal 96 Undang-Undang P3 dianggap dibacakan. 2. Bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang 2023 membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, pasal 21 dan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan maupun pendapat serta menanggapinya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 34 PU 20 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan pertimbangan Mahkamah dan putusan nomor 34 tahun 2002 angka 322 dianggap dibacakan. Penjelasan pihak terkait terhadap pelaksanaan norma hukum ini dalam pembentukan Undang-Undang 17 2023 sebagai berikut. A. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang 17 2023, komunitas pemerhati memaknai partisipasi masyarakat yang bermakna dalam 3 frasa.
sebagai berikut. Pertama, terlibat. Kedua, dilibatkan. Dan ketiga, melibatkan diri. Bahwa dalam hal partisipasi yang bermakna meaningful participation, komunitas pemerhati ada pada posisi dilibatkan dan melibatkan diri. Artinya komunitas pemerhati dalam memaknai partisipasi masyarakat melakukan baik secara pasif, dilibatkan oleh pemerintah, DPR, dan beberapa stakeholder terkait, maupun secara aktif memberikan kontribusi tanpa diminta untuk usulan-usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang praktek kedokteran akuo sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang 17 2023. Video di forum pendebatan aktif pembahasan pembentuk Undang-Undang 2023. Bahwa dalam hal partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation, komunitas farmasi juga secara aktif memberikan usulan konsep-konsep terhadap penyusunan RUU Kesehatan, video bukti forum pendebatan aktif pembahasan Undang-Undang 2023. D. Dalam hal melibatkan diri secara aktif, komunitas pemerhati telah memberikan usulan konsep untuk mengembalikan profesi Ikatan Dokter Indonesia kembali pada konteks awal mulanya. Oleh profesi ini dibentuk sebelum adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Bukti formilnya ada linknya. Ketiga, bahwa bukti partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation terdapat dalam berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat akuo, komunitas pemerhati, forum dokter susah praktek, dan perkumpulan dokter Indonesia Bersatu telah dilakukan. Pendapat dan masukan tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam penyusunan RUU Kesehatan sebagaimana telah pemerintah uraikan pada sidang sebelumnya. 4. Bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan dan berangka memenuhi a. hak untuk didengar, b. hak untuk dipertimbangkan, c. hak untuk diberi penjelasan terhadap keterangan atau pendapat ahli sama masyarakat akuo komunitas farmasi dalam pembentukan undang-undang Nomor 17 2023. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan bahan argumentasi dari atas, pemerhati memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan tambahan dari pihak terkait secara keseluruhan. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan sudah memenuhi kesesuaian prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna meaningful participation dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian yang kami sampaikan. Atas perkenan dan pertanyaan yang mulia, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Hormat kami, Profesor Dr. Ahmad Yudi Sugito, SPOT, Dr. Yudil Hedi Yustam, MM, ME. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Nanti ke depan kalau ingin menggunakan jasa kuasa hukum, tunjuk saja. Karena di permohonan Bapak ini kan hanya mengatasnamakan komunitas. Saya berusaha mencari AD/ART-nya juga tidak dilampirkan. Nah, organisasi ini anggotanya siapa saja juga nggak ada. Jadi pemohonnya hanya Bapak berdua. Jadi yang punya standing di persidangan ini hanya Bapak berdua. Jadi kalau ke depan mau menunjuk kuasa hukum untuk membantu proses persidangan, ditunjuk saja kuasa hukum. Atau pendampingan juga boleh. Silakan, yang dipandang tahu hukum acara. Baik, kemudian acara selanjutnya adalah ahli untuk pemohon. Dan diagendakan nanti di bulan Januari, tanggalnya akan ditentukan kemudian. Akan mengajukan ahli, Pak Joni. Terima kasih Yang Mulia atas perkenannya. Kami akan mengajukan beberapa ahli dan beberapa saksi fakta. Berapa orang? Demikian Yang Mulia. Berapa orang? Kami memperkirakan 5 ahli dan 5 saksi fakta. Demikian Yang Mulia. 3 aja dulu. 3 dulu saja Pak. Tapi dianjurkan kalau spesialisasi keterangannya sama, tidak usah banyak-banyak. Terutama yang punya karakter khusus, keterangannya yang
diperlukan di persidangan ini. Jadi jangan kemudian banyak tapi kemudian memberi keterangan yang sama yang ya. Karena ini pengujian formil. Jadi 3 dulu diajukan ya nanti di persidangan yang akan datang ya. Terima kasih Yang Mulia. Apakah kami bisa memastikan kami mendahulukan ahli seperti yang Yang Mulia sampaikan atau bisa berbarengan dengan saksi fakta? 3 ahli atau kami bisa menyisip 2 ahli 1 fakta Yang Mulia? 2 saksi, 1 ahli? 2 ahli, ahli, 1 fakta. 1 fakta. Apakah seperti itu? Tapi nanti masih ada ahli lagi? Masih ada Yang Mulia. Nah, urutkan saja ahli dulu. Terima kasih Yang Mulia. Ya, atau 2 ahli dulu, atau 3 ahli sekaligus, karena kan ini diperlukan waktu speedy trial-nya itu supaya terjemput ya. Terima kasih Yang Mulia. Yang paham tentang pengujian formil, Pak Joni, jangan kemudian ahli secara kuantitas banyak tapi nanti menjelaskannya hal yang sama juga tidak efektif. Sekaligus nanti Bapak sekalian untuk mendengar keterangan DPR jika DPR hadir pada persidangan tersebut. Pemerintah dan pihak terkait, kecuali yang 2 tadi, silakan menyampaikan keterangan secara tertulis, termasuk keterangan ahli dan saksi jika ada, dikirim juga secara tertulis. Untuk 5 pihak terkait yang tadi disebutkan, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Spesialis Radiologi, Kolegium Dokter Indonesia, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Jadi untuk kehadiran di persidangan tidak diwajibkan, tapi kalaupun mau hadir juga dipersilakan. Kalau mau mengikuti Zoom harus mengajukan permohonan 2 hari sebelum persidangan, hari kerja. Baik ya, ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih Yang Mulia, mohon waktu sedikit. Pertama, apakah kami diperkenankan untuk mendapatkan tambahan keterangan dari pemerintah? Boleh, dan boleh. juga kami sudah mendapatkan keterangan awal tetapi tanpa kami dapatkan perolehan bukti-bukti pendukung. Bukti tidak, keterangan saja. Terima kasih Yang Mulia. Yang kedua, apakah kami diperkenankan mendapat informasi tentang kemungkinan DPD RI dihadirkan dalam persidangan ini? Kami masih dibahas di rapat. Terima kasih. Urgensinya masih kami cermati dulu. Begitu ya pemerintah, pihak terkait. Terima kasih kehadirannya dan cukup Prof. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 untuk perkara nomor 130/PUU, _21 Romawi _2023.